Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya teman-teman, di video kali ini aku membuat Swiss roll cake. Kue ini rasanya enak banget, tekstur kuenya juga sangat lembut. Cara membuatnya pun tidak terlalu sulit. Nah, buat kalian yang ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya, yuk langsung aja ke cara membuatnya ya. Untuk membuat Swiss roll cake ini, aku membutuhkan 5 butir telur, dan aku juga menggunakan 125 gram gula pasir. Buat kalian yang suka manis, takarannya bisa ditambah ya. 125 gram tepung terigu berprotein sedang, agar rasanya lebih gurih, aku juga menambahkan 26 gram susu bubuk. Untuk tepung dan susunya sebaiknya diayak ya. Ini untuk mencegah agar adonannya nanti tidak bergerindil. 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Untuk emulsifiernya di sini aku menggunakan 1 sendok teh SP. Dan juga 5 gram baking powder. Nah, ini bahan-bahannya udah lengkap. Mixer semua bahan dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 7 menit ya. Jika kalian menggunakan hand mixer, kalian bisa menggunakan kecepatan paling tinggi full ya, biasanya berada di speed nomor 5. Dan jika kalian menggunakan standing mixer, kalian bisa menggunakan speed di angka nomor 7 ya. Jadi ambil di bagian tengah-tengahnya saja, hasil adonannya pasti akan sangat bagus. Nah, ini adonannya sudah terlihat ngembang, putih pucat dan berjejak, jadi aku rasa ini sudah cukup. Kemudian ambil dan pisahkan sepertiga bagian adonan. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Dan lanjut akan aku warnai adonan yang lebih banyak dengan warna kuning. Supaya nanti kuenya itu lembut, gunakan juga 50 gram butter cair. Untuk butternya di sini aku bagi 2 ya. 2/3 bagiannya akan aku tuangkan untuk adonan yang berwarna kuning. Sedangkan untuk sisanya akan aku tuangkan ke dalam adonan yang berwarna ungu. Gunakan teknik aduk balik untuk mencampur warna dengan adonan. Ini dilakukan agar supaya tekstur adonannya itu tetap mengembang ya, tidak turun. Setelah tercampur rata, langsung tuangkan ke dalam loyang yang sudah dilapisi dengan kertas roti. Ini kertas rotinya yang anti lengket ya. Ratakan adonan di dalam loyang. Hentakan beberapa kali loyangnya, ini agar adonannya itu merata. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk adonan yang kedua ya.
adonan yang lebih sedikit ini, aku akan mewarnainya dengan warna ungu. Gunakan teknik aduk balik untuk meratakan warna pada adonan. Kemudian pindahkan adonan ke dalam plastik piping bag seperti ini. Tujuannya untuk memudahkan menuangkan adonan yang berwarna ungu ini di atas adonan yang berwarna kuning nantinya ya. Selanjutnya potong bagian ujung plastik piping bag. Lalu semprotkan adonan yang berwarna ungu di atas adonan yang berwarna kuning. Karena adonan kuningnya itu nggak ketutup semuanya, jadi aku ratakan menggunakan spatula ya. Gunakan alat sebesar jari telunjuk untuk membuat motif. Cara membuat motifnya itu mudah sekali ya. Tinggal kalian tarik aja ke arah kiri dan kanan. Dan setelah sampai di penghujung loyang, tinggal kalian putar loyangnya ke arah 90 derajat. Kemudian lakukan hal yang sama ya. Oke, pembuatan motifnya sudah selesai. Adonannya sudah siap untuk dipanggang ya. Panaskan oven terlebih dahulu kurang lebih 10 menit. Lalu panggang adonan di suhu 170 derajat Celcius dengan api atas bawah selama kurang lebih 17 menit. Setelah kuenya mateng, segera angkat dan keluarkan dari dalam loyang. Sebelum ke tahap menggulung, aku akan potong bagian sisi pinggir kuenya ya. Ini dilakukan agar kuenya itu lebih mudah saat digulung dan hasilnya juga terlihat rapi ya. Untuk bahan isian atau fillingnya, aku menggunakan selai blueberry ya. Untuk penggunaan selai bisa kalian gunakan langsung saat kuenya itu masih dalam keadaan hangat. Tapi kalau kalian menggunakan buttercream, sebaiknya buttercreamnya itu dioleskan pada saat kuenya itu dingin. Oke, aku akan coba untuk menggulung kuenya ya. Jujur ya teman-teman, di tahap ini aku masih belum mampu menggulung kue dengan baik. Jadi mohon maaf, di video kali ini aku masih belum bisa memberikan contoh atau cara teknik penggulungan kue yang baik ya. Aku memang belum bisa menggulung kue dengan baik dan sempurna. Jadi aku bakalan kasih tunjuk hasil akhirnya saja ya. Ini dia, Swiss roll cakeku sudah jadi.
Meskipun tampilannya kurang cantik karena gagal di tahap penggulungan, tapi untuk rasa aku jamin rasanya itu enak banget. Kalian bisa coba resepnya di rumah ya teman-teman. Ini recommended banget. Dan untuk cara menggulung kue, aku yakin kalian pasti bisa melakukannya jauh lebih baik dari yang aku lakukan saat ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.